Betul, Dalim Gambreng. Siap. Emang udah. Kayak aku hitam. Tapi kayaknya memang yang paling siap mereka sih. Alisa Daguis seneng banget saat Al Ghazali, pacarnya, menang main home pimpa sama kedua adik kandungnya El Rumi dan Dul Jailani. Pasalnya home pimpa itu bukan home pimpa sembarangan, melainkan home pimpa untuk menentukan siapa yang bakal menikah duluan. Apalagi home pimpa itu dilakukan di depan Bunda Maya Estianti, pacar El Rumi Siva Haju, dan pacar Dul Jailani Tisa Biani. Lantas apakah ini pertanda kalau impian Maya Estianti untuk mantu dan menimang cucu bakal segera terwujudkan? Kapan nikahnya mungkin untuk bakal. Iya. Amin. Apa ya? Apalah. Mertua. Oke, mereka duluan berarti. Berarti kan sudah tahu ya siapa duluan yang akan menikah di tahun depan? Kakak Al duluan. Jadi gimana guys, diizinin ya. Alisa siap. Oh, Alisa yang paling siap sih sebenarnya. Paling siap. Sorry aku siap sekali. Alisa yang paling siap sekali. Sebenarnya Tisa juga siap sekali, cuman dulu harus ngalah sama kakaknya. Kita serahkan lagi ke Allah ya kan. Kita nggak bisa memaksakan tiga-tiganya nikah bareng. Ya bagus lah, nikah aja. Jangan ditunda-tunda. Setuju kan saya selalu bilang pengen barengan. Al Eldul nikah bareng. Iya, kalau berdasarkan home pimpa, Al Alisa yang bakal naik pelaminan duluan. Namun ayah Ahmad Dhani ternyata punya keinginan berbeda. Sejak awal, ayah Dhani pengen banget Al Eldul nikah barengan. Aku ayo aja, tapi kita harus diskusi sama kakak KL gitu kan. Persetujuan dulu, setuju nggak bertiga gitu. Baru wacana. Macam ayahnya. Kalau harapan yang belum ada dari seorang Maya Estianti apa ya? Cucu. Aku nggak pengen, ayo nikah, pengen cuma punya cucu. Enggak. Karena buat aku pernikahan itu adalah waktunya Allah, bukan waktu aku. Itu mitos Indonesia apa gimana ya? Tapi kalau kata saya sama. Misalkan Islam ada larangan itu mungkin aku nggak apa-apa. Oke, tadi it's okay ya. Maksudnya nggak apa-apa, cuman kalau dulu udah siap belum. Kalau misalnya udah siap ya boleh aja. Berarti bukan nggak memaksakan. Kalau maksakan berkelar. Iya. So, benarkah Al Ghazali Alisa Daguis yang bakal menikah duluan tahun depan? Ataukah El Rumi Siva Haju? Atau Dul Jailani Tisa Biani yang bakalan naik pelaminan duluan? Ataukah Al Eldul akan menikah barengan seperti keinginan ayah Ahmad Dhani?
Lantas, benarkah senyum yang terus bertengger di wajah Tora pertanda pria berusia 51 tahun itu sudah tak sabar ngomong cucu? Gak tahu sih, Jalan cucu. mudah-mudahan sih nggak ditunda-tunda ya. Siapa tahu emang bisa langsung cepet, alhamdulillah gitu. Kalau tiba-tiba tahun depan udah langsung punya anak, berarti aku bangun tidur lihat nenek-nenek. Wah, waduh. Mendalami hobi balet sejak kecil ternyata benar-benar menghantarkan Thalia Putri Onsu pada prestasi kejuaraan balet kelas internasional. Ya, putri dari pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda ini sukses meraih medali bronze saat ikut lomba kejuaraan balet di negeri jiran Malaysia. Sebagai seorang ibu, Sarwenda yang benar-benar sangat memperhatikan style Thalia, rela jadi muah pribadi Thalia saat perform. Sementara Sarwenda menemani Thalia yang sedang mengikuti lomba balet kelas internasional di Malaysia, Ruben tak hanya menemani sang anak saat bermain wahana di playground. Ruben mengkhawatirkan kondisi Onyo setelah pulih dari cedera saat bermain bola. Langsung memastikan kesehatan sang anak dengan melihat luka di wajah Onyo. Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada tanda-tanda pernikahan. Stephen William mendadak publikasikan anak yang baru berumur 11 bulan ke sosial media hingga bikin geger netizen sejagat maya. Anak tersebut diduga anak dari Stephen dengan kekasihnya Ria Andrew yang beberapa waktu lalu sempat dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Stephen William dan Celine Evangelista hingga akhirnya mereka resmi bercerai pada Oktober 2021 lalu. Entah antara Stephen dan Ria memang sudah terikat pernikahan atau belum, hingga kini masih jadi pertanyaan warganet. Namun jika ditelisik lewat akun sosial media Stephen, dirinya pernah memberikan cincin kepada Ria sebagai pertanda bahwa hubungan mereka sudah di tahap yang serius. Jika ditelisik ke belakang, nampaknya selingkuh bukan jadi hal yang lumrah bagi Stephen. Buktinya saat dulu berpacaran dengan Natasha Wilona, Stephen diduga selingkuh dengan Celine Evangelista. Ketika sudah menikah dan punya anak dari Celine, Stephen diduga selingkuh dengan Ria Andrew hingga memiliki anak. Lantas, jika Stephen sudah punya anak lagi dari pasangan barunya yakni Ria Andrew, benarkah anak dari Celine akan terlupakan? Di video call susah sama anak lu emang? Enggak juga sih bro. Enggak kan? Iyalah bro. Ya kadang kan ngelakuin hal-hal kayak gitu, ya itu kan private gue sama anak-anak juga lah bro. Kalau gue mau posting ya gue posting, kalau enggak ya enggak gitu loh. Iya ya. Perlu ya dikasih tahu kemana-mana gitu lah bro. Cuman percayalah pasti seorang ayah itu pasti kangen lah sama darah Iyalah, dagingnya. bro. Pasti. Pastilah. Gak mungkin. Gak mungkin ya anak gue gitu loh. Setelah dituding selingkuhi Pratama Arhan dengan jadi orang ketiga dalam hubungan asmara Rachel Fenya dan Salim Nauderer, Aziza Salsa memberikan potret dirinya yang sedang pergi umroh, lengkap dengan penampilan barunya yang memakai baju abaya panjang, dipadukan dengan kerudung syar'i. Tak sendiri, istri Pratama Arhan yang akrab disapa Zize itu pun pergi bersama sahabat satu circle-nya, yakni Ratu Namira. Usut punya usut, Zize yang sudah sampai di Mekah sedang menunggu sang suami tercintanya Pratama Arhan yang akan menyusul ke sana untuk beribadah bersama.
gerah terseret dalam pusaran isu panas perselingkuhan Aziza Salsa dengan Salim Nauderer sampai dibilang tak jantan. Thorik Halilintar akhirnya langsung gercep lapor polisi. Ditemani sang istri Alia Mas Said, Thorik melaporkan akun sosial media yang meng-up chat tudingan tersebut ke Polda Metro Jaya. Melihat suaminya jadi bulan-bulanan netizen di sosial media, sebagai seorang istri, Alia pun akhirnya pasang badan membela Thorik. Kalau soal aku balik lagi aku udah bilang ya udah kadang gue bisa bodo amat. Tapi kalau udah nyangkut suami kayak misalnya ngatain suami aku mulu, aku kayak nggak, lo kalau kesel sama suami gue ya udah nggak usah ngapain sih mesti komen, kesel tapi kok komen. Jatuhnya kan kamu kepo sayang. Cut Intan Nabila memang kelewat baik hatinya. Betapa tidak, sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT selama bertahun-tahun. Intan tetap merayakan ulang tahun pernikahannya dengan armor toreador yang ke-5 tahun. Intan juga menuliskan sebuah pesan pilu soal pernikahannya yang harus kandas akibat kasus KDRT. Intan bahkan mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf ke armor karena terpaksa memviralkan kisah rumah tangganya ke media sosial. Melihat unggahan Intan, netizen sejagat maya pun ramai-ramai memberi komentar di lapak Intan. Mereka secara tegas meminta agar Intan jangan luluh dan segera gugat cerai armor. Cerai Tan, cerai. Awas ya kalau balikan. Please, kamu harus cerai. Jangan balik lagi, jangan kontak lagi. Jangan balik lagi, jangan ya dek ya. Tren foto zaman dulu bisa berubah menjadi sebuah video dan berekspresi layaknya orang yang masih hidup, akhir-akhir ini tengah ramai di media sosial. Ya, banyak warganet menggunakan tren ini untuk melepas rindu dengan orang terdekat yang sudah meninggal. Namun tak hanya warganet, para selebriti seperti Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Irfan Hakim hingga Ivan Gunawan juga memanfaatkan tren ini untuk mengobati rindu mereka dengan ibu, ayah, nenek, serta sahabat mereka. Tak pelak unggahan para selebriti ini bikin warganet ikut baper berjamaah. Apalagi video mereka kompak diselipi backsound Gala Bunga Matahari hingga sedihnya terasa sampai di hati banyak orang. Uy, kamu ditangkap ku apa? Seperti Irfan Hakim, dalam captionnya, Irfan mengaku ayahnya berasa hidup kembali lantaran di foto ia dipeluk berkali-kali oleh sang ayah.